Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Pustika, NIM K1A120103 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan pada masa sekarang untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Pendidikan masa COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 sekarang memang banyak hal yang berbeda yang terjadi dalam kehidupan ini. Salah satunya perubahan tersebut terjadi di dunia pendidikan, di mana kegiatan pembelajaran harus dilakukan secara daring atau online. Indonesia sendiri juga terkait wabah virus corona. Mau tak mau juga harus menjalankan pendidikan secara daring. Sayangnya dalam pembelajaran secara online ini ditemui banyak kendala atau masalah. Nah, berikut merupakan beberapa kendala atau masalah yang terjadi di Indonesia ketika mengimplementasikan pendidikan daring di masa pandemi. Pendidikan. Pengertian pendidikan. Secara umum, pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan yang dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya. Proses pembelajaran ini melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Masalah pendidikan sekarang. Yang pertama, sarana pendidikan yang belum siap. Permasalahan pendidikan pertama yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi adalah sarana pendidikan yang belum siap. Mungkin anak-anak di perkotaan masih bisa menjalankan pendidikan secara daring atau online tanpa hambatan. Tetapi hal ini tidak berlaku di daerah perdesaan yang memang tidak memiliki jaringan internet sebagus di kota. Tidak hanya soal internet, tetapi juga melakukan pembelajaran online ini juga dibutuhkan sarana perangkat berupa laptop atau smartphone. Nah, dari sini muncullah juga permasalahan karena tidak semua anak di Indonesia memiliki laptop atau smartphone. Permasalahan lain juga muncul dari metode pembelajaran online ini adalah masalah kuota. Pembelajaran dari ini memang membutuhkan kuota yang harus dibeli dengan sejumlah rupiah. Dari sinilah kemudian banyak orang tua dari kalangan menengah ke bawah yang kesulitan untuk membeli kuota. Yang kedua, materi yang tidak dipahami dan tugas yang terlalu banyak. Dalam proses pembelajaran daring sendiri, muncul juga permasalahan yang cukup serius. Pembelajaran online yang tidak terlalu membuat anak-anak bertemu langsung di kelas memang membuat pelajaran atau penjelasan guru menjadi kurang maksimal. Hasilnya, tidak sedikit siswa yang tidak bisa memahami materi yang disampaikan. Mungkin bagi siswa yang punya guru privat bisa menjadi memperdalam materinya hingga kemudian mampu memahaminya. Tapi kenyataannya tidak semua siswa di Indonesia memiliki guru privat. Belum lagi bila membicarakan soal anak-anak kebutuhan khusus atau disabilitas, maka pembelajaran online ini akan semakin menambah permasalahan yang ada. Dan juga karena terlalu banyak tugas, banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami depresi sehingga bisa menyebabkan kematian seperti bunuh diri. Yang ketiga, keseriusan anak dalam belajar. Terakhir, permasalahannya yang dijumpai pada pembelajaran online di Indonesia selama pandemi yaitu mental dan keseriusan anak dalam belajar. Dalam pembelajaran daring ini memang banyak anak yang menyepelekan alih-alih dalam serius belajar. Mereka yang banyak menganggap belajar online ini sebagai kegiatan mengisi waktu saat libur, ditambah lagi dengan kondisi di mana banyak guru yang banyak memberikan tugas, menjadikan anak semakin kurang serius dalam belajar. Mereka menganggap bahwa belajar online ini hanya berisi kegiatan mengerjakan tugas. Media belajar pendidikan masa COVID-19. Pertama, ada Zoom, Classroom, e-learning, Google Meet, WhatsApp, dan Ruang Guru. Demikian video pembelajaran tentang permasalahan pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.